Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan membahas bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor. Kita perhatikan di sini untuk soal yang pertama di dalam handout. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kita akan menentukan oksidator dan reduktor. Reaksinya adalah besi Fe ditambah dengan HCl larutannya, kemudian menjadi FeCl2 dan gas H2. Caranya, kita tentukan dulu bilangan oksidasi yang ada di dalam reaksi ini. Dari handout di nomor 1, kita lihat ada reaksi Fe ditambah HCl menjadi FeCl2 dan H2. Artinya, kita harus menentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing dari unsur yang terlibat dalam reaksi redoks ini. Misalkan untuk Fe. Fe ini adalah unsur bebas. Di dalam aturan bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasi Fe ini adalah 0. Sedangkan Fe di FeCl2, kita lihat di sini. FeCl2, artinya di sini ada 1 Fe ditambah dengan Cl-nya ada 2 Cl, di mana jumlah bilangan oksidasi secara keseluruhan harus 0. Nah, di dalam aturan bilangan oksidasi, kita akan mencari bilangan oksidasi Fe ditambah 2. Untuk Cl, bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Ini harus sama dengan 0, sehingga Fe ditambah negatif 2 sama dengan 0. Berarti di sini bilangan oksidasinya adalah positif 2. Jadi bilangan oksidasi Fe pada FeCl2 adalah positif 2. Jadi di sini adalah positif 2. Artinya dari 0 ke FeCl2 menjadi positif 2 itu adalah bilangan oksidasinya mengalami kenaikan. Nah, untuk yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, Fe bilangan oksidasinya dari 0 menjadi positif 2. Artinya dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kalau mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dia reaksinya adalah reaksi oksidasi. Berarti di sini adalah reaksi oksidasi. Sekarang kita lihat untuk HCl. Bilangan oksidasi H pada HCl adalah positif 1, sedangkan Cl negatif 1. Kalau kita jumlah secara keseluruhan itu sudah sama dengan 0. Kemudian H pada H2, bilangan oksidasinya 0. Kenapa 0? Bisa kalian lihat di dalam aturan bilangan oksidasi yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Jadi dari positif 1 ke 0, berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, atau disebut dengan reaksi reduksi. Berarti dia H ini mengalami reduksi. Reaksi reduksi. Jadi setelah kita ketahui bahwa mana yang reaksi oksidasi dan mana reaksi reduksi, maka kita bisa menentukan oksidator dan reduktornya. Oksidator itu mengalami reaksi reduksi. Berarti oksidatornya di sini adalah yang mengalami reaksi reduksi adalah HCl. Kemudian reduktornya itu mengalami reaksi oksidasi. Yang mengalami reaksi oksidasi kita lihat di sini adalah Fe. Itu jadi oksidatornya HCl, reduktornya adalah Fe. Kemudian hasil oksidasinya atau hasil reduksi dulu. Hasil reduksi itu adalah hasil reaksi di sebelah kanan tanda panah adalah H2, dan hasil oksidasinya ini adalah reaksi oksidasi adalah FeCl2. Itu yang pertama. Kita lanjut sekarang di contoh soal yang kedua dari handout. Ada reaksi SnCl2 ditambah I2 ditambah 2HCl menjadi SnCl4 ditambah 2Hi. Kita lihat di sini bilangan oksidasi Cl
itu adalah negatif 1. Berarti kita lihat di sini SnCl2. Di sini Sn-nya ada 1 ditambah 2 kali Cl secara keseluruhan adalah 0. Kita berarti akan mencari bilangan oksidasi Sn karena Cl sudah ada di dalam aturan bilangan oksidasi. Berarti bilangan oksidasi Sn yang kita cari tambah 2 kali bilangan oksidasi Cl-nya adalah negatif 1 sama dengan 0. Jadi Sn ditambah negatif 2 sama dengan 0. Maka Sn adalah sama dengan positif 2. Berarti di sini Sn-nya positif 2. Kemudian Sn pada SnCl4 sama caranya ya, SnCl4 artinya Sn-nya ada 1 ditambah 4 kali Cl sama dengan 0. Pada SnCl4 di sini Sn ditambah 4Cl sama dengan 0. Sn ditambah 4 dikali bilangan oksidasi Cl-nya negatif 1 sama dengan 0. Sehingga Sn ditambah negatif 4 sama dengan 0. Ini Sn min 4 sama dengan 0. Positif kali negatif ya. Maka Sn adalah positif 4. Jadi di sini positif 4. Nah, dari sini kita lihat positif 2. Bilangan oksidasinya berubah, Sn-nya menjadi positif 4. Berarti dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Berarti di sini reaksinya adalah reaksi oksidasi. Sekarang kita lihat yang mana lagi nih? Berarti kita lihat yang I2. I2 ini adalah bilangan oksidasinya 0. Kita lihat di sini kenapa 0 bisa kalian lihat di dalam aturan bilangan oksidasi. Kemudian di sini H di sini adalah positif 1, Cl negatif 1. Nah, di sini di dalam 2Hi berarti H-nya positif 1 dan I-nya kita lihat di sini untuk Hi. H ditambah I sama dengan 0. H-nya positif 1 ditambah dengan I sama dengan 0. I sama dengan negatif 1. Ini juga I sudah ada dalam aturan negatif 1. Artinya dari 0 turun menjadi negatif 1. Artinya reaksinya adalah reaksi reduksi. Karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi itu ada U turun gitu ya, biar tidak bingung. Berarti di sini kita bisa menentukan oksidatornya. Oksidator ini mengalami reduksi. Nah, di sini yang mengalami reaksi reduksi adalah I2. Kemudian reduktornya berarti dia mengalami oksidasi. Berarti apa? SnCl2. Dan hasil oksidasinya, kita lihat reaksi oksidasinya adalah SnCl4 dan hasil reduksinya adalah reaksi reduksi di sini adalah H. Itu cara menentukan reduktor dan oksidator. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan penjelasan ini bisa membantu pemahaman kalian di dalam menentukan reduktor dan oksidator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.